Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Melanjutkan materi yang kemarin. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran ketiga. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu kita dapat bermanfaat. Al-Fatihah. Baik, silahkan dibuka bukunya sambil melihat video dan membuka buku. Subtema 3, pembelajaran ketiga ya, masih dalam tema energi alternatif. Kalian sudah mengetahui beberapa contoh energi alternatif. Kalian juga sudah mendapatkan informasi tentang contoh energi alternatif. Coba temukan 8 kata yang berkaitan dengan energi alternatif. Juga pemanfaatan energi tersebut ya. Ini ada carilah kata secara menurun, mendatar, dan diagonal. Ini ada kotak ya yang berisi tentang huruf-huruf, yang mana di dalam kotak yang berisi tentang huruf-huruf ini ada kata-kata yang berhubungan dengan energi alternatif. Mari kita coba, kira-kira ada kata apa saja yang terdapat di dalam teka-teki ini ya. Yang pertama adalah listrik. Nah, ini ya, mendatar. Mendatar itu lurus ya, menyamping ya, menyamping ke kanan ataupun ke kiri itu mendatar. Kalau menurun dari atas ke bawah, garisnya itu menurun. Kalau diagonal miring ya. Yang pertama adalah listrik. Yang kedua adalah angin, masih mendatar. Yang ketiga adalah generator. Apakah masih ada lagi, kita coba. Air ya. Jadi yang mendatar itu ada listrik, angin, generator, dan air. Apakah ada lagi? Oh, PLTA menurun. PLTA kemarin apa? Pembangkit listrik tenaga air ya. Kemudian ada turbin. Nah, turbin itu apa? Kemarin bisa dilihat lagi ya bukunya. Dan kemudian ada minyak, menurun lagi. Apakah masih ada? Oh, tidak ada. Dan yang diagonal adalah matahari ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kata yang terdapat di dalam teka-teki atau kotak tersebut ya. Kalau sudah mencari tahu, kira-kira disuruh apa lagi ya. Kalian kan sudah mencari ya, di sini susunan katanya ada yang itu. Kemudian selanjutnya disuruh untuk apa lagi ini. Pilihlah 5 kata dari hasil tersebut, jelaskan artinya sesuai dengan pemahamanmu ya. Jadi tadi kan ada 8. Di sini disuruh untuk menulis 5 kata ya. Menulis 5, kemudian ditulis artinya. Nah, ini ada apa saja? Yang pertama, angin. Artinya adalah udara yang bergerak. Nah, tadi kan ada kan pilihan angin ya. 2, generator adalah alat atau mesin yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik. 3, PLTA atau pembangkit listrik tenaga air adalah pembangkit yang mengandalkan energi kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Yang keempat adalah minyak. Artinya cairan yang tidak larut atau bercampur dalam air dan terasa licin apabila dipegang. Yang kelima adalah matahari. Adalah benda angkasa yang berupa bola berisi gas yang mendatangkan terang dan panas pada bumi pada siang hari ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nanti silakan ditulis di buku kalian, atau mungkin kalian bisa mencari lagi yang lain ya, selain yang dituliskan Pak di sini ya, 5. Kalian bisa menulis apa tadi, turbin ya, dan lain-lain ya. Bisa mengartikan yang lain selain yang dituliskan Pak di sini. Gerak air termasuk salah satu energi alternatif. Semakin kuat gerak air, semakin besar pula energi yang dihasilkan. Gerak air digunakan untuk menggerakkan turbin atau kincir. Gerakan turbin dapat dimanfaatkan untuk banyak hal. Di antaranya menghasilkan listrik dan menggerakkan mesin penggiling gandum.
Pernahkah kamu melihat kincir air? Perhatikan gambar berikut ini. Ini ya, gambar kincir air seperti ini ya. Berputar karena ada air yang mengalir ya. Dalam perputaran ini bisa dimanfaatkan untuk membangkitkan tenaga listrik PLTA ya. Buatlah gambar kincir air. Setelah mengetahui tersebut, disuruh untuk membuat. Gunakan gambar bidang untuk membuat gambar kincir ya. Ini contohnya seperti ini ya. Ini hanya sekedar contoh, nanti digambar di buku dan diwarnai, silahkan diwarnai. Contohnya seperti itu. Air sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Manusia membutuhkan air, hewan dan tumbuhan juga membutuhkan air. Kita harus menjaga ketersediaan air, menjaga lingkungan tetap bersih, termasuk sikap dari menjaga air. Kebersihan air berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Oleh karena itu, gunakanlah selalu air yang bersih. Saat ini banyak minuman kemasan yang dijual. Perhatikan tanda khusus pada kemasan. Tanda yang berupa batas waktu penggunaan air. Apabila melebihi waktu tersebut, maka minuman dan kemasan sudah tidak dapat digunakan. Kondisi air setelah tanggal tersebut sudah tidak baik. Jika tetap diminum dapat menyebabkan keracunan ya. Jadi setiap bungkus kemasan entah itu makanan atau minuman pasti ada batasannya. Jika melebihi batasan berarti sudah tidak layak dikonsumsi ya. Perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira ada apa? Ini ada kaleng ya. Ini ada keterangannya tanda waktu penggunaan. Baik digunakan sebelum berapa itu? 18.07.08 berarti tanggal 18 bulan 7 itu apa? Ya kita hitung ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Berarti 18 Juli 2008. 08 itu menunjukkan tahun ya. 08 berarti 2008 ya. Lihatlah tanda 18.07.08. Artinya minuman tanda waktu penggunaan sebaiknya digunakan sebelum tanggal 18 bulan Juli tahun 2008 ya. Jangan melebihi batas yang telah ditentukan ya. Jika kalian tetap mengkonsumsi makanan atau minuman yang berkaleng dengan batas yang sudah ditentukan, maka yaitu resikonya akan keracunan. Ada kemasan yang menunjukkan waktu secara lengkap, ada juga kemasan yang tidak lengkap menunjukkan waktu penggunaan. Ya, kondisi tidak baik disebut juga dengan kedaluarsa ya. Jika melebihi waktu yang ditentukan berarti sudah kedaluarsa. Ini amati contoh berikut. Kemasan ini menunjukkan hari, bulan, dan tahun. Berarti gambar yang pertama itu lengkap ya. Ada 18.07.08 berarti tanggal 18 bulan Juli tahun 2008 ya batasannya. Melebihi batas ini tidak boleh dikonsumsi ya. Jadi sebelum batas yang telah ditentukan. Kemudian untuk gambar yang kedua, kemasan ini hanya menunjukkan bulan dan tahun. Itu ada BF07 atau 08 berarti 07 itu bulan, 08 itu tahun, 07 bulan apa? Juli. Berarti baik digunakannya sebelum bulan Juli. Jika sudah masuk bulan Juli tidak usah digunakan ya. Karena tidak ada tanggal berarti acuannya adalah bulan ya. Diambil yang awal bulan. Cobalah berlatih mengamati waktu penggunaan yang ada pada kemasan berikut ini. Minuman tersebut baik digunakan sebelum itu ada tanggalnya berapa. Nanti silahkan dikerjakan, ditulis latihan sendiri nih ya. Tanggalnya berapa, bulannya apa, tahunnya tahun berapa ya. Yang ke B juga seperti itu, minuman tersebut baik digunakan sebelum kalengnya sama tapi tanggalannya tidak sama tahunnya. C. Minuman tersebut baik digunakan sebelum
D juga seperti itu, minuman tersebut baik digunakan sebelum semua bungkusnya sama, tapi ya, ini ada tapinya. Tapi batas waktu yang telah ditentukan itu tidak sama ya. Minuman tersebut baik digunakan sebelum sebelum kira-kira tanggal ataupun tahun ataupun bulan ya. Jika lengkap, di situ tertera lengkap tanggal, bulan, tahun, silahkan ditulis. Jika hanya tertera bulan dan tahunnya, berarti tanggalnya tidak usah ditulis karena tidak ada batasnya, bulan dan tahun saja yang tidak lengkap. Yang ke F, jika hari ini bulan Oktober tahun 2017, berapa bulan sisa waktu waktu untuk minuman tersebut? Silahkan dilihat di bukunya ya. Kira-kira apa waktunya yang telah ditentukan. Kalau ini bulan Oktober tahun 2017, berapa bulan sisa waktu untuk minum tersebut ya. Berarti yang belum habis masanya itu tinggal berapa bulan, silahkan dilihat di situ. G, jika hari ini tanggal 10 November tahun 2018, berapa hari sisa waktu untuk minuman tersebut. Nah, di yang E juga seperti itu, silahkan dicari ya. Contohnya apa tanggalannya atau keterangannya. Jika hari ini tanggal 17 November 2017, maka sisa waktu untuk minuman tersebut adalah kira-kira berapa? Masih berapa bulan ya? Kalau lengkap silahkan ditulis lengkap, kalau hanya bulan dan tahun ya berarti hanya bulan dan tahun saja ya. Perhatikan batas waktu penggunaan makanan dan minuman agar kita terhindar dari bahaya. Makanan atau minuman yang kedaluarsa berbahaya untuk kesehatan. Makanan atau minuman yang kedaluarsa tidak dapat memberi energi tubuh ya. Jadi tubuhnya akan keracunan jika tetap makan makanan yang sudah basi atau kedaluarsa ya. Baik anak-anak, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa kembali pada pertemuan yang akan datang ya. Mungkin insya Allah besok ya. Semoga bermanfaat. Silakan melakukan pekerjaan di rumah. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.